Ternyata memang kita ini disuruh mencari sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka akhirnya muncul bahasa wasilah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazati syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi biqadari 'azmatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, keluarga kita, karib kerabat kita, guru-guru kita, dan siapa saja yang telah dipertemukan oleh Allah dengan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya, maghfirahnya, sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayya ala qiraatin al-furqan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan inayah hidayahnya kepada kita semuanya dengan ikrar bil lisan bil qalbi, yang setelah dari majelis ini kita wujudkan kesyukuran kita dengan karya nyata. Maka untuk itu mari kita ikrarkan kesyukuran kita dengan hati kita, lisan kita, dengan bersama-sama kita membaca tahmid, menanamkan tahmid dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan syafaatnya kepada kita semuanya sebagaimana syafaat yang telah diberikan kepada para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Sehat Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Banyak dan setiap waktu ada informasi tentang haji. Ada teman saya yang berangkat karena pakai multiple visanya, kemudian beliau kena damnya itu 2 kali. Akhirnya tanya sama kita, "Mbah, saya ini kena dam 2 kali, gimana? Maunya tidak mau kena dam 2 kali." Saya bilang, "Hei, haji itu sebenarnya itu untuk menuju kepada Allah,
dan mensucikan dari kemusyrikan. Terbanglah. Nah, setelah terbang karena pakai multiple, sehingga ketika dari Madinah kemudian dia pergi ke Mekah, yang di Mikot Bir Ali dia tetap niat, tapi terus kemudian dia tidak pakai ihram. Mungkin kalau bahasanya travel, siasat untuk supaya tidak dicegat sama polisi. Ini prediksi saya. Saya bilang itu sebenarnya bukan dam, saya bilang. Kenapa? Ente ngece Tuhan. Kenapa ngece? Loh, wong niat ihram itu gara-gara sudah siap pakai ihram. Tapi belum pakai ihram dia udah niat. Iki kira-kira ngece apa? Nah, ini terus kemudian nanya lagi, berarti kena dam gak apa-apa, mbok do beli ora apa-apa sih. Karena dia maunya, karena ngomong guyonan dia, lumayan mbak, dam satu kambing itu 500 miliar, buat beli baju lumayan di Indonesia katanya. Wah, ini manajemen iblis kamu, saya bilang. Inilah nggak tahu bahwa haji itu menuju kepada Tuhan. Tapi menuju kepada Tuhan, maka ketika Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu kalau dilihat dari kitab manapun perjalanannya itu banyak gangguan. Ya salah satunya ini wujud. Digoda lewat ini, digoda lewat ini. Nah, untuk menuju kepada Allah, ini yuk kita kupas dulu perjalanan tidak kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi sebelum-sebelumnya dulu. Menurut panjenengan yang sudah benar-benar berjumpa dengan Allah, yang diinformasikan oleh Allah kepada seluruh manusia melalui kitab sucinya, yang panjenengan dapat informasinya siapa? Siapa? Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nah, sekarang berarti ketika menuju kepada Allah, apa langkah Nabi Musa? Nabi Musa itu nabinya siapa sih, Dan? Nabi Musa itu nabinya siapa? Kok ragu? Ini jelas pasti jenengan nggak pernah doain Nabi Musa ini. Pernah nggak panjenengan tuh ya Allah ya Rabb, nggak usah pakai bahasa Arab lah, berikan rahmatmu kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan para nabi seluruhnya gitu. Kira-kira pernah nggak kira-kira? Nah iya, karena apa? Mohon maaf, Nabi Muhammad itu perjalanannya menuju kepada Allah itu juga dibimbing oleh para nabi sebelumnya. Nah kira-kira mohon maaf, Nabi Muhammad kira-kira nih mendoakan nabi sebelumnya enggak? Pertanyaannya, umatnya Nabi Muhammad doain enggak? Bergedes. Iya, Nabi Ibrahim itu pun gara-gara rukun. Coba kalau tidak rukun, no, kira-kira kama sholaita ala Ibrahim enggak? Ini loh Pak, makanya apa sih langkah Nabi Musa? Ayo kita lihat surat 20
mulai dari 10 sampai 14, 12, 10 dah. 10 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Jadi Nabi Musa itu mendapatkan petunjuk dari api, apa dari tempat yang ada apinya? Makanya terus kemudian ada yang mendewakan api. Nah ini Nabi Musa nih. Akhirnya beliau mengadakan perjalanan ke tempat api itu. Apa yang terjadi? Lanjut. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil. Monggo. Maka ketika ia datang ke tempat api, ia dipanggil, wahai Musa. Wahai Musa. Dipanggil oleh siapa nih? Jenengan pernah nggak minta dipanggil Tuhan? Takut dipanggil Allah, belum waktunya. Makanya kemarin itu kakak saya bilang, "Mbok saya ini didoain supaya saya dipanggil Allah ke Mekah." Saya tanya, "Bener panjenengan mau dipanggil sama Allah? Saya daftarin ini," dia bilang. Takut loh, katanya mau dipanggil karena haji katanya panggilan. Ada yang mau daftar dipanggil. Tapi Nabi Musa ini nada itu sebenarnya diseru sama Allah. Tapi tidak mungkin kita ini diseru sama Allah kalau tidak melalui proses ayat ke-12-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Yang terjadi di masjid di situ di tangga ditulis enggak batas suci. Aslinya pendahulu kita itu ngambil dari ini. Batas suci berarti kalau enggak suci bisa masuk enggak? Enggak bisa, enggak boleh. Disuruh ngelepas sandalnya biar bisa masuk. Nah sekarang pertanyaannya, sandal itu apa? Ayo Pak, mohon maaf, yuk kita cek sejarah. Dulu panjenengan, mbah-mbah panjenengan ada namanya sandal. Adanya terompah, teklek. Lah, terompah sendiri apa? Terompah sendiri itu di dalam bahasa Hindu Buddha disebut kasta, dalam sosiologi disebut strata.
Dalam bahasa yang lain disebut barier. Jadi jabatan terus kemudian gelar itulah yang disebut naal trompah. Berarti yang disuruh ngelepas sandalnya apa trompahnya? Trompah. Tapi mohon maaf, panjenengan ke masjid itu ngelepas sandal, tapi gara-gara ketua RT panjenengan nggak ngelepas trompahnya. RT ini saya kegowo sampai kemudian ngasih kapling sop pertama. Ini softnya, kaplingnya RT. Bener ya? Banyak Pak, mohon maaf. Ini kebalik. Karena sudah menjadi dilulukan, bahkan mendekati dari Tuhan. Bawa sandalnya aja nggak kuat. Akhirnya nyuruh bawain anak buahnya. Padahal malah justru maunya ketika mau jumpa dengan Allah yang pertama lepaskan trompahmu untuk supaya kamu suci, gitu deh. Makanya kemudian sebelum sholat panjenengan disuruh bersuci supaya bisa ketemu sama Allah, berjumpa sama Allah, menuju kepada Allah. Berarti gini, kalau ini saya ibaratkan masjid. Kamu di masjid di lembah yang suci loh ya. Maka ketika masuk ke lembah yang suci, untuk bisa masuk ke lembah yang suci, kamu harus melepas trompahmu. Jadi zero. Oke? Pendahulu kita ngomong, maka ditulisi batas suci, sandalmu lepasen. Tapi gara-gara memang naklun secara etimologi bahasa, memang sandal. Sekarang gara-garanya Pak, mbah-mbahe awake dhewe lek maknani kitab itu bukan sendal, bakia apa trompah. Sandal itu tahun berapa sih dan muncul? Karena saya masih santri tahun 80, gak ono sing jenenge sandal, sik enek jenenge baki. Ya. Bakia sekarang nggak begitu. Ya paling masih di pondok-pondok. Kalau sudah melepas trompahmu, kamu bisa masuk ke dalam lembah yang suci. Kalau sudah masuk ke dalam lembah yang suci, kamu pasti lanjut 13-nya. Wa ana taratuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Tahan. Berarti panjenengan itu maunya ini dipilih oleh Allah apa cuman dikasih hadiah oleh Allah? Dipilih. Berarti syaratnya apa? Lepaskan trompahmu karena kamu akan masuk ke dalam lembah yang suci. Lembah itu apa, teman? Makanya orang Jawa bilang lembah mana? Bukan lembah yang kayak gua. Jadi lembah yang ada hati di dalam hatimu, sucikan.
sementara ini panjenengan kita semuanya lebih dominan memperhatikan kesucian fisik apa kesucian batin? Fisik. Tapi batin kita tidak pernah perhatikan. Maka mohon maaf, Nabi Muhammad itu paling takut, gitu, yang paling ditakutin itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Innama ma'akhwafu minasyirkil asghar. Jadi sesuatu yang saya paling takuti itu adalah syirik kecil. Apa itu riya? Karena apa? Yang tahu hanya Allah sama dirinya. Ini kebalik loh hadis ini, statement Nabi Muhammad dibalik. Gak popo, syirik cilik loh, ya apa sih? Bukan. Nabi Muhammad itu paling takut dengan syirik kecil. Justru Nabi Muhammad itu yang ditakutin syirkul asghar. Kenapa? Karena nggak ketahuan. Sementara ini kan nggak begitu. Akhwaf itu sebenarnya ismut tabdil. Ini lebih ditakuti sama Nabi. Di sini kemudian setelah proses pensucian melepas trompa, ya, Nabi Musa dapat kesucian, akhirnya dipilih oleh Allah. Jadi Nabi Musa tahu Allah, tahu Tuhan, itu langsung dari Allah. Maka di surat 14, di ayat 14-nya, lanjut. Innani anallahu la ilaha illa ana la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan berikan sholat untuk mengingat aku. Berarti kira-kira kalau panjenengan untuk mengingat Allah, mengingat apanya Allah? Rahmahnya, apa azabnya, apa pahalanya, apa ingat tentang Allah itu sendiri? Hati-hati nih. Tapi paling tidak kemudian Nabi Musa setelah dipanggil kemudian wahyu ini tiba. Berarti wahyu ini, ayat ini turun kepada siapa? Nabi Musa apa Nabi Muhammad? Tuh, Nabi Musa. Berarti Nabi Musa yang dapat Quran. Salah. Dapat wahyu juga. Saya tanya di sini, innani anallah Quran bukan? Quran. Jadi Nabi Musa dapat ayat ini enggak? Berarti Nabi Musa juga dapat Quran enggak? Kalau kita merubah paradigma bahwa Al-Quran itu adalah Quranum mubin. Kan ketika di surat Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambagilah in huwa illa Qur'anum mubin. Di takwir juga begitu, in huwa illa dzikrun lil alamin, sebagai peringatan. Ini kalau Nabi Musa melalui pensucian. Nah, sekarang ketika musim haji, ujung-ujungnya adalah kurban, apa sembelih?
Karena mohon maaf, di dalam tinjauan fikih namanya udhiyah. Maka ketika hari raya kurban disebut Idul Adha. Tapi dalam konsep Nabi Ibrahim itu disebut zabihah, maka masuk dalam tinjauan fikih sembelihan disebut zabihah. Nah, sekarang korban ini kronologinya dari mana? Karena sementara ini memang kita diperintahkan untuk berkurban. Pertanyaannya, berkorban apa berkurban? Berkorban apa berkurban, Pak? Oh, kan? Satu masjid saja beda. Ada yang korban, ada yang kurban. Loh, ini beda, Pak. Antara yang setiap tahun kita lakukan dengan kurban, karena mohon maaf, kurban itu dari Nabi Adam alaihi salam sudah diajarkan kurban. Maka di surat 5 ayat 27 Nabi Adam sudah menanamkan kurban. Kurban itu sebenarnya dari bahasa Arab yang artinya mendekatkan diri kepada Allah. Menurut panjenengan, indikator dekat kepada Allah apa? Wes menurut jenengan wes ora dosa, nggak usah pakai sandaran, nggak apa-apa. Kira-kira indikasinya apa? Lo taat iku sik nemen maneh dan ngene lho sing paling enak. Jadi kalau versinya Allah, fadhkuruni azkurkum, ingatlah aku niscaya. Nah, jenengan iku kalau mau keluar dari rel langsung deleng nih, itu namanya indikasinya. Oh, mau arep nyentak uang gitu, waduh deleng nih, bos apa sing deleng nih. Indikasinya itu harusnya. Karena selalu panjenengan ingat, cuman kita ingat Allah, mohon maaf, sehari cuman 5 waktu. Setelah 5 waktu lali. Wong kadang pas ngene iki ya awake dhewe lali gak eling. Elinge rekaate dudu eling. Monggo. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأكلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Amin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Pernah enggak Bapak Ibu dengar ketika hari raya kurban khutbahnya isinya Qabil Habil? Enggak pernah. Padahal jelas
ini perintahnya yang diajarkan oleh Nabi Adam, kurban. Nah, maka ketika kita melalui pendekatan etimologi bahwa qarraba kurbanan, jadi menjadi maf'ul ini mutlak, benar-benar ketika dua anak Nabi Adam berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan kedekatan. Ternyata memang kita ini disuruh mencari sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka akhirnya muncul bahasa wasilah. Nah, panjenengan kalau cari wasilah kemana? Itu kan kemudian muncul tawasul, muncul wasilah. Nah, wasilah ini apa maksudnya? Surat 5 ayat 35. Ini ada kaitannya dengan kurban. Karena kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, berarti mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kurban itu mendekatkan diri kepada Allah, mohon maaf nih, panjenengan ngelakuin kurban cuman setahun sekali, berarti panjenengan deket sama Allahnya kapan? Loh, setahun sekali loh. Ini sebagai rahmatnya Allah kemudian dibikin kalau kita ini peringatan 17 Agustus mengisi kemerdekaan. Kalau ini supaya ingat, ini belum sampai kepada Ibrahim. Mendekatkan diri kepada Allah itu apa? Salah satunya adalah mengeluarkan apa yang kita cintai berupa harta yang kita miliki. Surat 9 At-Taubah ayat 99. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا سيدخلهم الله برحمته إن الله غفور رحيم. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkan di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa. Tahan. Ayat ini hari ini terjadi nggak? Ada orang kalau nyuruh mohon maaf, sing viral, yuk sedekah,
langsung berung murah ngelumpuk nih sampai emas-emas dicopoti. Kita doakan, coba kalau sing nyuruh tukang becak no gelem ngomong. Kalau misalkan yang nyuruh, yuk itu kita bantu. Tapi yang ngomong tukang becak, kira-kira pada berangkat nggak? Karena nggak ada doanya. Tapi ketika yang ngomong, mohon maaf, gitu, ulama khos atau ulama viral lah ibaratnya, langsung berangkat blung-blung sampai emas dicopotin. Supaya apa? Dapat doa. Loh, berarti ayat ini terjadi nggak? Ditegur sama Allah. Bukan itu. Lanjut. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi suatu jalan, bukan sesuatu loh. Bapak Ibu, apa bedanya suatu jalan sama sesuatu? Loh, ini suatu jalan loh. Bukan, apa bedanya? Karena di sini kurbatun, suatu jalan, bukan sesuatu jalan. Loh, apa bedanya sesuatu sama suatu? Kalau sesuatu itu masih banyak, makanya timbul lagu sesuatu, masih banyak. Tapi kalau suatu, ya jalan satu-satunya itu. Jadi bukan masalah antum panjenengan dapat doanya, bukan, tapi memang mengeluarkan nafkah itu adalah suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kemudian baru nanti kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, mohon maaf, kira-kira yang sementara ini panjenengan berjumpa dengan Allah tapi dites juga. Kan sementara ini cuman kita krungu kabar bahwa Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih anaknya. Cuman pertanyaannya, emang yang punya anak cuman Nabi Ibrahim? Kenapa yang nggak dites ataupun yang dites itu bukan Nabi Adam? Pernah nanya begitu nggak? Kenapa kok yang dites itu Nabi Ibrahim? Nabi Adam pernah dengar dites untuk bunuh anaknya? Nggak pernah. Maka kita harus tahu, jangan-jangan justru Nabi Ibrahim ini gambaran dari kita. Oh, jangan-jangan kita lemah di situ. Karena di surat 179, 100 coba dan 7, 189, 7 surat ke-7, 189-nya, 189. Ya, ini monggo. Wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma tawashshaha amalat hamlan khafifan wa marrat bihi falamma أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Artinya, dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan.
Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah. Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberikan anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tapi ini sebelum lahir, sebelum dikasih. Tapi ternyata setelah dikasih kebalik, justru anaknya jadi tandingan Tuhan. Karena ketika Allah itu memerintahkan untuk panjenengan berbaik-baik sama tetangga, tapi gara-gara cinta panjenengan terhadap tetangga, kok panjenengan ngelabrak tetangga gara-gara masalah anak. Ayo kenapa? Padahal perintahnya Allah suruh baik-baik sama tetangga. Wes gak usah jauh-jauh. Panjenengan yang punya masih anak lucu-lucunya, pernah nggak tengker sama pasangan gara-gara anak? Gara-gara ibunya marahin anaknya, akhirnya bapaknya bela anaknya, akhirnya tengkar sama pasangannya. Emang boleh tengkar sama pasangan? Sama tetangga aja nggak boleh, apalagi sama pasangan. Sampai akhirnya pisah, nggak omong-omongan 3 hari. Wong sama orang lain aja layakinuli muslimin ayah juro akau fauqa salatin. Loh, kok sampai pasangan sampai minggu-mingguan hanya cuman apa? WA-an tok bacanya. Ngomongnya WA-an. Ini kan lucu. Kita ngomong layakiluli muslimin, tapi sama pasangan kita menang. Berarti setelah dikasih dia menjadikan sekutu bagi Allah gitu loh. Nah nanti baru masuk kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim dites untuk mensucikan metafisiknya, lembahnya dari kenajisan. Monggo dah 90-nya, 190-nya ayatnya. Falamma atahuma shalihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Pernah nggak Pak, mohon maaf banget Ibu, kita ini ada peluang nggak untuk menjadikan anak cucu kita sebagai tandingan Allah? Berarti ayat ini sebenarnya meringatkan siapa? Pernah nggak ini ayat itu sebagai warning, sebagai peringatan? Ini kan kudune medeni tuh ini, menakutkan. Tapi ini kalau dibacanya yang baca itu mungkin Pak Iskandar dengan mujawaznya, panjenengan bukan takut, malah takjub. Subhanallah. Padahal ini peringatan. Hati-hati lo yo, anakmu engkau jadi tandingan Allah gara-gara cintamu. Maka Nabi Ibrahim itu munajat kepada Allah lama bertahun-tahun tidak dikasih anak. Allah lihat ini, wah bahaya Nabi Ibrahim ini. Udah lama nggak punya anak, kira-kira mohon maaf panjenengan cintanya itu melebihi apa coba? Panjenengan habis nikah 20 tahun baru dikasih anak.
Itu kalau bunuh nyamuk aja beda. Tapi kalau orang nikah, mohon maaf nih, setelah nikah 1 bulan aja langsung dikasih, nyamuk kalau nyeblek ya beda. Sing sitok biasa ae. Bar sebulan langsung punya. Coba yang 20 tahun dikasih anak, ada nyamuk dikit aja. Kira-kira gimana? Beda, Bu. Maka perlu dites supaya suci dari apa? Najis. Lah, menurut panjenengan najis itu pasti kita yang fisik. Karena yang harus kita takutkan, yang paling harus kita takutin itu najis yang tidak nampak. Ayo. Lho panjenengan lho mohon maaf. Carane mensucikan najis sing gak nampak iku piye? Jangan-jangan mohon maaf panjenengan iku lho arep sampunan sewabunan ping 7 sedina. Mohon maaf, surat 9 ayat 28 bisa enggak mensucikan ini? Mau? Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Tahan. Sing najis telek apa wong? Jarine pitik najis. Loh. Karena mohon maaf Bapak Ibu, sementara ini kita ini jujur ya, kita ini lebih ketika melihat najis itu di mana? Paling neng sikilnya ini jenengan. Ya pernah najis panjenengan lihat gini gitu. Mungkin enggak kita ini masuk dalam ini? Hei orang-orang yang beriman, ada enggak orang yang beriman terus kemudian musyrik? Ya kan begitu. Nah, berarti jangan-jangan kita ini masih di pandangan Allah apa? Najis. Sementara ini panjenengan ngomong sing najis asu. Loh, asu itu mohon maaf, anjing itu enggak pernah ya toh, mengingkari kodratnya, yun jegok. Melet yo melet, lan jenengan ora dikongkon melet yo melet. Atau jilat. Loh, sing asu sing ndi iki? Loh, ini tondo apa gini? Tondo habis waktu. Ojo ngomong lanjut lu. Ini masih banyak masalahnya. Sampai jam 6 berarti. Nah, berarti sabun bisa mensucikan ini enggak? Enggak bisa. Ini enggak bisa karena ini adalah metafisik. Cuman metafisik itu sudah diakuisisi dan kita menganggap itu wilayahnya tasawuf. Enggak kan? Jadi wilayah untuk menuju kepada Allah prosesnya harus mensucikan
diri. Lah, suci dari apa? Suci dari kemusyrikan. Lah, Nabi Ibrahim dites, jangan-jangan Nabi Ibrahim itu cinta banget kepada anaknya. Akhirnya disuruh nyembelih. Jadi sebenarnya yang disuruh menyembelih itu bukan anaknya, tapi cintanya terhadap anak, cintanya terhadap apa yang dimiliki. Maka kalau disuruh nyembelih, itu adalah menyembelih sesuatu yang diberikan oleh Allah, yang berpeluang panjenengan punya cinta kepadanya. Maka kalau disuruh menyembelih, setiap panjenengan dikasih nikmat. Kalau nyembelih, maka disebut inna a'toina kal kausar. Menggunakan 108 ya. Nah, ini baru nyembelih nih. Enggak. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Mohon maaf, ayat ini diturunkan untuk siapa? Enggak ada yang jawab. Bu, ayat ini diturunkan untuk siapa? Islam. Ya untuk saya sih. Jenengan iku mesti umat Islam. Jenengan nek ngene iki terus mari ngono, aku umat Islam engko ae. Ini kan berarti untuk semuanya, saya semuanya kan. Coba di majelis ini saya. Mohon maaf, angkat tangan. Siapa yang mohon maaf hari ini tidak dikasih kenikmatan sama Allah? Semuanya dikasih kenikmatan. Setelah mendapat kenikmatan, disuruh ngapain ini? Lanjut. Duanya dan Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Tahan, ayo. Jadi kita ini wanhar ini sebenarnya ngene. Karena kalau berkorban korbanan. Nyembelih berarti mohon maaf, panjenengan disuruh nyembelih kapan? Tadi. Kamu setelah saya kasih nikmat banyak, maka sholatlah. Setelah sholat terus kemudian makanya penyembelihan kurban binatang itu diadakan setelah Idul Adha. Tapi maksudnya adalah panjenengan menyembelih itu setiap dapat nikmat. Kenapa? Karena ketika panjenengan dapat nikmat, berpeluang untuk cinta, ingin memiliki, sehingga panjenengan tidak mau kehilangan nikmat tersebut. Oke, berarti kapan disuruh nyembelih? Setiap mendapatkan nikmat. Nah, nanti yang 1 tahun sekali ini ada kronologinya sebagai reminding system. Karena mohon maaf loh Dan, kalau enggak ini nanti mohon maaf, hewan itu bisa jadi permusuhan, hewan yang kita sembelih bisa jadi fitnah, bisa jadi permusuhan di antara. Ayo, monggo. Nikmat yang dimaksud di sini ini nikmat secara umum, nikmat umur, nikmat hidup, nikmat apa? Semuanya. Maka mohon maaf, ketika misalkan orang hanya dikasih yang namanya tenaga, berarti hartanya berupa apa?
tenaga. Maka dia bisa nggak menginfakkan tenaganya untuk berbuat yang untuk orang lain? Bisa. Jadi nggak ada expirednya gitu loh. Karena sementara ini orang yang mohon maaf disempitkan oleh Allah akan ngomong, oh, saya nggak punya apa-apa. Lu punya harta apa? Tenagamu, pikiranmu. Disuruh gotong royong diajak males. Padahal punya. Apalagi kalau ngetokne kopi, tenaga gotok males apa meneh. Oke, lanjut dan tiganya. Fasalli inna syani'aka sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Loh, piye? Istah panjenengan lene kurban kula ngolah kurban tinggi pamer tok. Takno ae. Kalau orang yang membencimu itu orang yang terputus. Nah, ini kaitannya dengan dia. Sering sekali setiap momen-momen itu kurban itu ya mungkin ada dorongan, mungkin karena tidak paham tentang syarat-syarat jual kurban, atau juga mungkin karena dananya terbatas, sehingga seringkali ada beberapa yang menyerahkan hewan kurban itu ke tempat-tempat penyembelihan ke Mesir kurban itu, seringkali ada yang tidak sesuai dengan persyaratan hewan kurban. Itu bagaimana sikap kita selaku panitia pengurus? Yuk kita lihat baru ini kepada Nabi Ibrahim. Maka kemudian fikih muncul. Munculnya apa? Muncul urunan. Tapi kita lihat dulu ini secara tekstual dan konstektualnya Nabi Ibrahim. Karena sementara ini kita ini ngelihat film. Ngelihat filmnya apa? Ngelihat film Nabi Ismail mau disembelih, cing, jadi kambing. Benar nggak? Terus kemudian kok berubah jadi unta, berubah jadi, mohon maaf nih, berubah jadi sapi, berubah. Ini mulai kapan? Karena sementara ini mohon maaf Allah tidak pernah mengatakan kambing, mengatakan unta, mengatakan sapi. Karena sementara ini yang disuruh nyembelih cintamu terhadap hartamu. Yuk kita lihat kronologinya. Surat 37 ayat 99. Monggo. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lanjut. Mohon maaf nih panjenengan, kalau mau kepada Tuhan mintanya apa? Rezeki, terus apa mana? Nggak pernah minta petunjuk. Ayo jujur. Lek gak percaya Bu, engko lek enek sing dari haji, coba tanya, kemarin minta apa? Engko ceritanya ini, ada nggak petunjuknya? Karena kita ini sudah merasa dapat petunjuk. Orang yang belum dapat petunjuk itu yang di luar KTP kita. Benar nggak? Nabi Ibrahim ketika ini beliau sudah, mohon maaf, Muslim berserah diri nggak? Tapi dia berharap apa? Petunjuk. Lanjut. Rabbi habli minas sholihin. Artinya, ya Tuhanku, angkatkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Lanjut.
فبشرناه بغلام حليم. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Ini bukan setelah ayat tadi berdoa dapat petunjuk terus kemudian besoknya langsung dikasih ayat lagi. Proses panjang, tahunan, dikasih sama Allah melalui malaikatnya, dikasih kabar gembira. Lanjut. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى بالمنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. tahan. Kita nggak beda data ya. Kira-kira kalau sanggup berusaha dengan Nabi Ibrahim, kira-kira umur berapa? Anak yang mampu berusaha. Oke. Lah kira-kira lek dipanggil bapaknya kemudian ngomong bapaknya, "Nak, aku ngimpi kon beleh awakmu piye?" Karena dia masanya juga punya temen pengen kongko, pengen nengangkringan barang loh. Bener ya? Apa tanggapannya ini? Karena ini sebenarnya nanti setelah ayat ini kronologinya sampai muncullah kambing itu kenapa? Gitu loh. Makanya Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada. Insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar." ini kalau kita baca pas diajak ngomong Nabi Ibrahim koyok-koyok kayak Nabi Ismail langsung jawab, "Wis lakonono." Ini kan proses juga. Memang di ayatnya satu ayat langsung dieksekusi. Bukan itu, karena masih undur itu Pak, harus ada analisa observasi. Jadi benar-benar dia ini ngomong sama batinnya Ismail, baru kemudian satajiduni minas sabirin, lakukan. Nah, lanjut 103-nya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memberikan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Aslama, panjenengan kan Islam. Aslama, dia pasrah kepada Allah. Bahasa karuhun kita, mbak-mbak kita, sumelehnya kepada Allah, semelehnya kepada Allah. Lanjut. Wa nadainahu an ya Ibrahim, dan kami panggilan dia, hai Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Artinya, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nabi Ibrahim dipanggil, ente sudah membenarkan mimpi. Lanjut. Inna hadza lahuwal
bala'un mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Iki kamu tak uji, tak tes, tapi kamu sudah membenarkan. Membenarkan apa? Tes case ini baru muncul jadi pengganti. Lanjut. Wa hadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Tahan, zibhin itu artinya sembelihan, azim itu besar, ekornya nggak ada. Mohon maaf nih. Jadi kalau ada jamaah mau beli kambing nggak bisa karena punyanya cuma 100.000. Berarti ketika dia menyerahkan 100.000, ini sembelihan besar nggak? Sembelihan besar. Daripada yang bisa beli sapi tapi dikasih oleh Allah nikmat triliunan tapi cuman sapi. Jadi kira-kira secara persentase lebih besar mana? 100.000. Cuman difilmkan ketika mau disembelih, itu film dulu, celing jadi. Maka kemudian penerjemah banyak ngomong seekor, padahal sembelihan yang besar. Pertanyaannya sekarang, ayat ini untuk Ismail, untuk Ibrahim. Ismail sudah sanggup berusaha. Oke, berarti ayat ini untuk semua manusia dari semua umur atau untuk manusia yang sudah berusaha? Pertanyaan lucu karena nggak pernah ada pertanyaan kayak gini. Ini ayat untuk anak panjenengan yang masih TK enggak? Enggak. Oh, berarti anak panjenengan yang masih TK bukan manusia. Karena Allah menurunkan Al-Quran jadi petunjuk siapa? Anak panjenengan manusia bukan? Berarti mohon maaf, panjenengan ketika anak TK panjenengan kasih nggak uang saku? Kasih. Berapa Bu? Oh, anak TK, anak panjenengan 1.000, 10.000. Berarti anak panjenengan ini sudah mendapatkan hasil dan dia miliki harta minimal setiap hari berapa? Kalau dia nyembelih 1.000, besar nggak menurut dia? Jadi menyembelih nggak dia? Menyembelih. Jadi ayat ini untuk siapa? Semuanya. Panjenengan malah jongkrok nih anak. Besok lebaran baru ditukokne wedhus, terus kemudian nak iki kurbanmu. Yo iya dan coba disuruh nyembelih uang sakunya selama 1 tahun. Ayo kalau nggak percaya besok panjenengan coba. Biasanya 10.000, potongan 5.000, lek gak jerit-jerit. Nggak gelem sekolah. Loh, berarti tadi yang ketika dia nggak bisa buat untuk beli, diserahkan. Karena memang dia hanya punya itu, berarti dia sedang menyembelih sembelihan, bukan seekor loh ya, sembelihan yang besar. Oke. Nah, inilah muncul akhirnya yang setiap tahun sebagai upacara remending system. Lanjut. Bedanya Apa? Pada penyembelihan seringkali dipersyaratkan hewannya sudah poel.
Ya benar, karena apakah ada kaitan dari dalil-dalil ini? enggak. Nanti lain, itu waktu ketika Nabi Musa. Ini syaratnya kenapa harus powel nanti ketika Nabi Musa. Panjenengan kira-kira ngelihat, karena penglihatan kita ini beda. Panjenengan sebagai customer untuk kurban dengan customer untuk sate, ngelihatnya beda nggak kambing? Beda kan? Sing mangan ya beda. Ayo, yang makan, customer yang makan daging, mohon maaf nih, panjenengan tertariknya yang mana? Yang powel opo yang muda? Lah iya sih, kambing muda larang arek. Panjenengan catat, kalau kemudian infak ini nggak bisa hari ini, karena itu bahas soal itu 2 jam Pak. Loh iya tidak dulu, ini kalau langsung dijawab ya, karena harus rentet gitu. Dan apa itu infak, apa itu sedekah, terus kemudian apa itu zakat. Ya kalau pengen panjenengan besok hadir bawa buku tulis, kita uraikan itu apa itu infak. Tapi hari ini untuk supaya kita bisa nyembelih. Kenapa kok menyembelih apa yang kita miliki? Karena yang kita miliki itu bisa jadi Tuhan. Lanjut. Kami abadikan. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang. Akhirnya dibuatlah remending sistem. Maka ketika Idul Adha yang diserukan adalah, maka orang-orang haji juga begitu. Nah sekarang pertanyaannya, contoh dari apa yang kita miliki bisa menjadi Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, orang musyrik itu adalah orang yang tidak mau kehilangan hartanya. Bahasa kerennya orang yang tidak menunaikan zakat.